Selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita boleh ada dalam renungan malam kita. Dan biarlah lewat renungan malam ini kita lebih mengerti apa maksud Allah di dalam kasih karunia-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat malam ini kembali kebenaran firman-Mu akan kami dengar. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu saja yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami semua untuk menjalani hidup ini dalam kebaikan Tuhan. Itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik yang mendengarnya, supaya kami boleh menerima segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan mulai dengan renungan malam ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam ini adalah malam yang indah untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Renungan malam ini saya beri judul adalah kasih karunia Allah. Menyadari kasih karunia Allah. Ya. Ayat yang saya ambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, itulah kasih karunia Allah. Menyadari kasih karunia Allah adalah karena akan mengalami didikan Allah yang dikatakan penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, kalau kita baca dalam suratan Titus, apakah kasih karunia Allah itu? Dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita untuk kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itulah kasih karunia Allah yang adalah didikan Allah. Jadi Allah di dalam kasih karunia-Nya mendidik kita untuk kita bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Beberapa contoh kita perhatikan apa yang dialami oleh Yusuf dalam dia mendapatkan kasih karunia Allah. Kalau kita kembali membuka Alkitab kita dalam Kejadian, kita melihat bagaimana dalam Kejadian pasal 37, kita perhatikan di situ Yusuf mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu didikan Allah. Kita mengerti Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Nah, pada waktu dia disuruh oleh ayahnya untuk membawakan makanan, minuman buat saudara-saudaranya, tapi karena dia pernah bermimpi bahwa dia disembah oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh orang tuanya. Nah, itulah yang membuat dia akhirnya harus mengalami satu keadaan yang tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Akhirnya dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak. Walaupun pada waktu itu maksud Yusuf mengunjungi saudaranya adalah untuk membawa makanan, berbuat baik. Tetapi disalah tanggapi oleh saudara-saudaranya karena Yusuf pernah bermimpi demikian. Jadi kita lihat kasih karunia Allah sedang mendidik Yusuf. Dia mau berbuat baik tapi disambut dengan tidak menyenangkan. Dia dijual. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf. Tapi Yusuf menyadari ini adalah kasih karunia Allah. Jika pada waktu dia mengalami itu semua, dia tidak punya hati yang dendam kepada saudara-saudaranya. Dia ikuti saja rencana Allah. Sampai akhirnya kita tahu dalam Kejadian pasal 39, Yusuf dijual dan dibeli oleh Potifar. Dalam Kejadian 39, Yusuf dibeli oleh Potifar, pegawai Mesir.
Tapi di sini kita memperhatikan Yusuf mengalami didikan Allah lagi. Dia mendapat kasih karunia Allah. Yusuf yang dipercaya oleh Potifar untuk menguasai rumahnya, kecuali istrinya. Tapi justru inilah yang menjadi bumerang buat dia. Dia difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya Yusuf masuk penjara lagi. Yusuf bisa menerima semuanya itu. Dia tidak mengadakan pemberontakan atau perlawanan. Akhirnya Yusuf dipenjara lagi. Kita lihat, Yusuf mendapatkan kasih karunia itu. Tapi dia sadar, kalau semuanya itu harus dia tanggung, ya dia kerjakan. Dia dimasukkan lagi ke dalam penjara. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan menyertai Yusuf, dikatakan dalam Kejadian pasal 40, di dalam penjara pun Yusuf mendapatkan kebaikan. Dia dipercaya, diangkat untuk mengatur para tahanan-tahanan. Sampai akhirnya dia dapat menerjemahkan mimpi dari seorang yang juga dihukum, yaitu kepala juru minuman Firaun. Tapi di situ kasih karunia Allah adalah ketika Yusuf dilupakan oleh juru minuman yang sudah ditolongnya itu. Ketika juru minuman itu sudah dipulihkan lagi kedudukannya, tapi dikatakan juru minuman itu lupa akan Yusuf. Jadi kasih karunia Allah yang dialami Yusuf adalah dilupakan. Ya, memang tidak menyenangkan. Ya, tetapi puji Tuhan, sampai akhirnya Yusuf bisa menerjemahkan mimpi dari Firaun. Nah, disitulah kasih karunia Allah yang sudah mendidik Yusuf, Allah rasakan cukup. Sehingga kalau kita baca dalam Kejadian pasal 41, maka Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Dahsyatnya didikan Allah. Memang waktu dididik tidak menyenangkan. Mungkin mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi karena Yusuf bisa menerima kasih karunia Allah ini, yaitu didikan Allah, akhirnya Allah mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Hebat bukan kasih karunia Allah? Itulah didikan Allah yang seringkali mungkin kita tidak sadari. Mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak. Tapi buahnya, haleluya, itulah yang harus kita sadari. Buah daripada kasih karunia Allah atau didikan Allah adalah membawa kita kepada kebaikan. Puji Tuhan, kita tahu juga tentang peristiwa Natal, di mana di dalam Lukas pasal yang pertama dikatakan demikian. Lukas pasal yang pertama, kalau kita baca di sini, yaitu tentang Maria. Maria adalah seorang perawan, tapi kasih karunia Allah membuat dia harus hamil. Walaupun dia pada waktu itu hanya baru bertunangan, belum menjadi suami istri. Tapi apa yang saya mau angkat di sini? Pada waktu Maria dikabarkan dia akan mengandung seorang anak. Mula-mula Maria juga tidak bisa menerima. Aku belum bersuami, kata Maria. Tapi akhirnya setelah dijelaskan oleh malaikat, maka di dalam Lukas pasal yang ke-1, Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-37 dan 38 dituliskan demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kita lihat di sinilah. Waktu Maria mendengar bahwa dia akan mengandung, dia bilang, aku belum bersuami. Tapi itulah kasih karunia Allah buat Maria. Pada waktu Maria bisa menyadari kasih karunia Allah ini, dia terima. Dan akhirnya dia menjadi seorang wanita yang berbahagia. Jadi kita perhatikan,
kasih karunia Allah betul-betul ada didikan kita untuk meninggalkan segala keadaan diri kita. Ya. Yusuf dia harus mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi akhirnya Allah angkat dia menjadi penguasa. Maria, seorang perawan. Dia mungkin harus menanggung malu. Tapi karena kasih karunia Allah itulah, akhirnya kita melihat Maria bisa menjadi ibu bagi Yesus kita. Jadi Tuhan tolong, kasih karunia Allah sedang mendidik kita. Karena itu hari-hari ini kalau saudara sedang mengalami kasih karunia Allah, didikan Allah. Kalau Paulus katakan dalam suratan Korintus dikatakan memang didikan Allah pada waktu dimulai itu tidak mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita. Tapi akhirnya mendatangkan bahagia buat orang yang mau dilatih olehnya. Jadi kita bersyukur kasih karunia Allah yaitu didikan Allah yang menyelamatkan itu nyata buat kita semua. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong supaya hari-hari ini di tengah-tengah kita mengalami kasih karunia Allah. Belajarlah untuk menanggapinya dengan baik. Walaupun apa yang kita alami mungkin gak enak buat diri kita. Tapi kita mengerti dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi biarlah kita sadari inilah kasih karunia Allah yang mungkin kita alami masing-masing dengan hal-hal yang berbeda. Tapi kasih karunia Allah adalah didikan Allah. Ini yang harus kita sadari supaya kita boleh mendapatkan kebahagiaan, keindahan pada waktunya. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kasih karuniamu sedang mendidik kami di hari-hari ini. Mungkin hal-hal yang tidak kami ketahui, yang mungkin kami tidak senangi. Tapi biarlah ini kami sadari Tuhan, bahwa kasih karunia Allah adalah didikan Allah yang mendatangkan kebaikan buat kami semua yang mau dilatih olehnya. Tuhan tolong supaya kami hati yang rela, hati yang siap menerima kasih karunia Allah. Sehingga hidup ini menjadi hidup yang indah, hidup yang berbahagia, karena kasih karuniamu berlaku atas hidup kami. Diberkatilah umatmu dalam kasih sayangmu, diberkatilah umatmu dengan hati yang takut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,